Sebentar Bu, mohon izin untuk rekam ya Bu. Ya, Eh, ada teknik kendaraan ringan, kemudian teknik elektronika industri, mekatronika, ada komputer jaringan, ya. ada pengelasan kapal, kemudian teknik pengelasan biasa, tata busana, instalasi tenaga listrik, dan yang terakhir itu kimia industri. Oh, banyak juga, Bu ya. Ya, Bu, Iya. alhamdulillah. Sekarang rombongan belajar berapa, Bu? Banyak ya. Banyak Bu untuk Masing-masing satu program studi itu bagaimana, satu, Bu? Ya. biasanya satu angkatan itu ada 2 kelas Bu, ada yang 3 kelas, 3 Untuk rombongan. untuk kita elektronika gimana, Bu, di sana perkembangannya? Alhamdulillah setiap tahunnya Ada rombongan 2 kelas Bu. Cuma ada 2 kelas. benar terkadang itu juga ada yang anak itu merasa salah jurusan Bu, anak-anak itu Oh masih ada iya, yang seperti itu. iya, ada seperti itu. Iya, kalau di sana kan kita bukan kita apa lagi ya, buat ranking antara yang banyak peminat dengan yang peminatnya kurang. Kalau kita untuk elektronika baik itu peminatnya, Ya, Bu. alhamdulillah peminatnya lumayan banyak untuk di Iya, elektronik. karena kemarin di kelas lain Ibu diskusi apalagi peminat untuk elektronika itu semakin hari semakin turun gitu, Bu ya. Yang Ya, dulunya kalau sekian kelas sampai 3 4 kelas, sekarang itu malah berkurang kelasnya seperti itu. kalau di SMK saya alhamdulillah elektronika itu masih peminatnya masih lumayan banyak Ya, Bu. Tapi untuk yang banyak. paling tinggi itu masih dipegang kendaraan ringan Bu. Oh, kendaraan ringan. Oh, Iya, banyak juga kendaraan ringan iya ya, Bu. Bu ya. Oh, alhamdulillah ya. Baik, tadi kita ada Ibu yang mau disampaikan? Jadi kendaraan ringan yang paling banyak. Yang kedua mungkin komputer, Bu ya, di sana. Yang kedua itu masih terkadang elektronika, terkadang komputer jaringan Bu. Oh, masih ya. Kalau Iya. di tempat kami itu rata-rata masih, ya walaupun ada juga yang lain, tapi komputer Iya. itu, Bu, ya banyak yang Iya. ini. Ya. Karena seperti kami di kampus itu komputer itu sampai 8 kelas, Bu. Banyak 6 7 kelas. Kelas. Iya, mahasiswa S1-nya banyak itu. Ya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Terima kasih tadi Pak Alamsah itu sudah menyampaikan hari ini tidak bisa hadir. Tadi juga saya cari-cari tapi katanya sakit ya. Ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan besok bisa bergabung, besok sehat. Tapi kita nanti bisa saling berdiskusi ya Bapak Ibu seperti tadi. Silakan siapa yang ini kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu ya. Nah, Waalaikumsalam SMK warahmatullahi. hebat, SMK harus inovasinya juga banyak ya Bapak Ibu. Jadi bukan pilihan kedua katanya SMK yang masuk ke SMK itu pilihan kedua katanya ya, tapi saya pikir tidaklah seperti itu ya. Baik, Pak Angga ya, tadi kita kan konfirmasi ya Pak Angga belum, silakan Pak Angga. Bapak Ibu hari ini itu juga ternyata kita harus sudah apalagi mulai kan ada empat JP ya yang asinkronous itu nanti mencari artikel-artikel itu Ibu ya. Ya, pada hari ini itu sebenarnya juga sudah mulai selain di bagian 2, bagian 3 dari tabel itu kita isi, kolom itu kita isi, Bapak Ibu sudah mulai mengisi ya. Dari buku sama yang tahapan kita yang pertama kemarin ya, di tahapan kedua dari buku, kemudian dari artikel gitu. Kita inginkan artikelnya ada 3 gitu Bapak Ibu ya, supaya nanti kelihatan. Ya, nanti kita akan diskusinya sebentar. Baik, silakan Pak Angga. Terima kasih atas waktunya, Ibu Prof. Izin share screen. Ya. Mohon maaf, Bu Prof. Ini tadi untuk eksplorasi alternatif mungkin mengkaji belum sempat saya lakukan karena habis menghadiri undangannya Bapak Kepala Sekolah hajatan pernikahan anaknya, Bu Prof. Jadi ini terkait kelanjutan dari LK 1.4 di mana masalah terpilih yang akan diselesaikan yang pertama itu kompetensi literasi baca dan numerasi siswa rendah. Ini terlihat jelas Bu Prof ini. Ya, bisa Bapak dibesarkan sebenarnya Oh ini iya. cukup besar juga sih sebenarnya ya. Iya. Ya siapa mata
50 tahun ke atas sudah, walaupun pakai kacamata tetap juga ya, silahkan. Siap. Ada 4 nanti masalah yang akan diselesaikan. Yang pertama yaitu tentang kompetensi literasi baca dan numerasi siswa yang rendah. Ini akar penyebabnya adalah rendahnya motivasi guru untuk mengarahkan siswa lebih aktif dalam menerapkan budaya literasi baca dan numerasi. Yang kedua, terkait guru belum mengoptimalkan pembelajaran HOTS dalam mapel kejuruan. Ya, akar permasalahannya yaitu rendahnya kompetensi guru dalam menyusun pembelajaran HOTS. Yang ketiga, pemilihan metode ceramah dalam pembelajaran teori dasar mapel kejuruan. Akar penyebabnya yaitu kompetensi guru yang belum cakap dalam melakukan variasi metode pembelajaran. Yang keempat, terkait keterbatasan media pembelajaran, yaitu alat peraga atau trainer. Akar penyebabnya yaitu inovasi guru yang rendah. Mungkin ini keempatnya ini mengarah ke saya, Bu Prof. Ini saya itu istilahnya guru yang perlu banyak belajar ini, Bu Prof. Mungkin seperti itu, Bu Prof. Ya maaf Bapak Ibu, kebetulan ya kalau mengajar di rumah begitu ada tamu datang harus dibuka dulu. Ya silakan ya. Gimana Bu Prof ini? Diulangi lagi atau mungkin? Ya, mungkin ada masukan Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama kurang lebih kayaknya tadi ada juga yang membahas tentang literasi baca ya dan numerasi siswa rendah. Jadi ini sebenarnya arahnya kan kita sekarang itu berdiskusi tentang ini Pak, model atau desain pembelajaran inovatif ya. Nah, Bapak Ibu untuk mengkaji ini sudah rendahnya motivasi guru, bukan hanya guru Bapak Ibu, tetapi kita juga arahnya ke siswa karena ini Bapak menuliskan siswa ya, berarti di sini bisa guru dan siswa gitu Pak. Ya, karena kan di sini Bapak menjelaskannya tentang siswa. Berarti di akar masalahnya, kalau Bapak ingin menyoroti 2 bagian, guru dan siswa, berarti nanti di sini bisa jadi 2 poin. Bisa seperti itu, Pak. Nah, nanti di bagian kolom ketiga, di sini kan sama ya, pada tadi kita sudah diskusi Pak ya, sudah diskusi dengan Bapak Ibu. Jadi di bagian ketiga itu ya hasil literatur, kemudian ada juga dari buku. Diusahakan juga ada buku Bapak Ibu, maaf tadi kita lupa menyampaikan, tapi sebenarnya kita sudah diskusi beberapa hari yang lalu, ya 4 hari yang lalu bahwa di situ kita masukkan buku, ya. Dan ini Bapak, nah, pada hari ini sebenarnya kita sudah mulai mengkaji itu. Walaupun hari ini mungkin belum, tetapi setelah nanti selesai 4 JP itu Bapak Ibu mengisi, ya, mengisi poin-poin untuk di akar masalahnya ini. Selain akar masalah, solusi untuk akar masalah. Jadi misalnya Bapak Ibu mengambil ada buku ya di e-book atau seperti kemarin kita jelaskan ada di perpustakaan dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak ambil itu, salah satu untuk meningkatkan literasi baca dan numerasi seperti punya Ibu Ulfa tadi ya. Ya. Model pembelajaran apa Pak yang bisa keterkaitan ini, apakah PBL gitu? Bisa. Ya, bisa PBL, bisa juga project gitu Pak ya. Nanti ketika di kegiatan intinya kalau kemarin informasi dari Pak Alam itu bisa diisikan misalkan kegiatan untuk siswa diminta untuk membaca terlebih dahulu 10 sampai 15 menit, kemudian untuk diminta juga menyimpulkan apa hasil dari baca yang apa yang telah dia baca itu disimpulkan terlebih dahulu.
Iya. Seperti itu. Itu sudah Ya, baik. literasi baca juga numerasinya dapat dalam arti menyimpulkan. Iya. Jadi bisa seperti itu Bapak Ibu. Iya. Ya, baik. Eh, baik untuk literasi sepertinya tadi kita sudah banyak membahas ya. Pada saat salah satu dari Bapak Ibu itu menjelaskan permasalahan yang diangkat itu sama tentang literasi dan apa itu Numerasi. numerasi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti cari buku, kemudian artikel minimal itu artikel, ada tiga artikel, kemudian ada tiga artikel, kemudian nanti besok itu adalah hasil wawancara Bapak Ibu ya. Ada wawancaranya juga, Bu Prof. Iya, sama 5 komponen itu Pak ya. Oh, ya. Iya, iya, pertama. Ya, ya. Minta Iya. maaf Bapak Ibu ya kalau di rumah mengajar itu banyak gangguan. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, poin-poinnya. Ada bisa berikan masukan Bapak Ibu yang lain? Ibu Ulfa, Ibu Anas apa tuh tidak bisa masuk katanya Iya, Bu. ada di grup kita. Tadi sudah saya Oh, balas WA-nya, Bu. Saya suruh pakai browser yang lain. Saya mungkin oh, masih mencari sinyal atau bagaimana ini, Bu. Karena rumahnya Bu Asti kan ini daerah, mohon maaf. Tapi oh iya, saya cerita kalau sulit sinyal seperti itu, Bu. oh iya. Baik. Jadi kalau memang sulit sinyal ya bisa dicoba pakai browser yang lain ya. Ya, katanya susah masuk ya. Baik. Pak Angga, tadi sudah ya dari buku. Siap, Pak Bu Angga nanti Prof. cari buku yang berkaitan dengan itu. Kemudian juga beberapa artikel yang saya masukkan tadi. Diusahakan artikelnya jangan yang lama. Itu mungkin sama masukan saya seperti teman-teman yang lain. Kita usahakan cari artikel yang terbaru. Saya yakin kalau kemarin kan sudah ada cara-cara Pak ya. Eh, Pak siapa ya kemarin Pak Kamarudin juga menjelaskan menggunakan Garuda bisa di Google seperti biasa kita cari bisa juga di LP4I silahkan Bapak Ibu Iya. ya tidak ada masalah saya pikir ya untuk ini jadi nanti apalagi artikel yang kita cari itu kurang lebih ada gini Bapak ya ada bagaimana meningkatkan literasi dan numerasi jadi kalau Solusi, ya arah pada ada solusi. solusi jadi melalui model pembelajaran project based learning itu dapat meningkatkan literasi dan numerasi ya numerasi dari siswa Atau atau guru mungkin juga. itu Bu, dikolaborasikan dalam arti literasi baca sendiri, kemudian numerasi sendiri itu bagaimana Bu Prof? Kan Ya kemarin yang bisa satu Pak dua ini kan kemarin informasi dari Pak Mustamin kalau bisa dikolaborasikan saja antara satu dan dua. Jadi ya ini gabungannya istilahnya seperti itu, Bu. iya bisa Pak seperti itu. Jadi kadang kan kita mendapatkan satu artikel itu tidak semua menjelaskan dengan poin-poin itu. Ada yang terpisah, ada juga kedua-duanya dijelaskan, baik itu literasinya maupun numerasinya. Seperti itu Bapak ya. Jadi nanti kalau kita carilah poin-poin itu ada. Jadi misalnya kita kemandirian belajar rendah. Kemudian kita mendapatkan di dalam satu buku itu menjelaskan bahwa melalui pembelajaran project based learning atau uh, apalagi berbasis masalah PBL itu dapat meningkatkan kemandirian belajar itu sekian persen gitu Pak ya itu salah satu ya yang kita jelaskan di sini saya pikir itu bisa kemudian yang kedua tentang HOTS Bapak Ibu ada masukan tentang HOTS kira-kira model apa yang bisa kita gunakan untuk hostnya ini kita bisa sharing atau Pak Angga dulu sudah ada pengalaman menggunakan satu model yang bisa meningkatkan host ini? Biasanya saya PJBL, Bu. Oh, PJ. Tetapi kadang ya PJBL-nya belum sampai dengan tuntas. Jadi anak ya diberikan proyek, kemudian juga menyelesaikan, namun untuk asesmennya sampai dengan terakhir proyeknya itu istilahnya eh, anaknya sudah menyelesaikan proyeknya, tapi nanti hasil akhir atau mungkin tujuan akhirnya itu kadang belum tercapai, karena juga
kadang terbatas waktu sehingga juga eh, intinya anak diberikan proyek kemudian juga dapat melaksanakan. Kalau kemarin seperti itu, Bu. Ya. Belum Iya, menggunakan asesmen yang host, Pak. Bapak belum belum. memberikan misalnya Iya, soal-soal itu yang berkaitan dengan C4, C5, C6 belum sampai, Bu. belum Jadi sampai. ya misalkan anak mengkreasi atau menciptakan itu ya sebenarnya sudah terjadi, tapi untuk dokumentasi penilaiannya itu yang kadang anak sendiri kalau diminta untuk membuat laporan atau mungkin anu ya susah. Ya, ya Ya baik. akhirnya langsung portofolio pekerjaannya jadi apa tidak ya seperti Oke, Pak. itu. Ya, baik. Jadi Oke. nanti sama dengan poin pertama, pada saat Bapak nanti menjelaskan poin kedua ini, nanti kita mencari artikel maupun buku yang mengulas bahwa dengan menggunakan asesmen jenis seperti ini, itu bisa meningkatkan HOTS salah satunya, Pak ya. Membantu guru untuk membuat narasi soal maupun apalagi kriteria soal yang sesuai dengan yang kita kehendaki Pak, yang sesuai dengan HOTS, yaitu C4, C5, C6 gitu Pak ya. Ya, Siap, kalau tidak mungkin dinarasikan lagi soal-soal yang HOTS itu seperti apa gitu Pak. Ya, karena yang selama ini kita tahu soal OS itu adalah soal-soal yang memang digunakan itu kebanyakan soal cerita gitu Pak ya, soal cerita. Jadi misalnya ada gambar dan dari gambar ini untuk mengetahui proses kerja dari rangkaian misalnya penyearah jenis menggunakan apalagi menggunakan 2 dioda atau 4 dioda. Nanti kita lihat bagaimana proses kerjanya sampai menghasilkan sesuatu. Jadi memang siswa itu diajak untuk bisa menarasikan dari proses kerja rangkaian seperti itu. Karena biasanya kita buat soal ini rangkaian apa, sebutkan ini rangkaian apa, langsung oh rangkaiannya ini penyiarah gitu kan, tidak ada proses berpikir, cuma mengingat saja kan Pak, Iya, itu adalah betul. C1, Iya. C2, C3. Nah, dengan adanya soal-soal host ini diharapkan itu tadi Pak, kemampuan berpikir bisa didapatkan dalam proses pembelajaran. Jadi nanti seperti itu Pak gambarannya. Jadi Siap, saya Bu. harap nanti besok Bapak poin-poin yang ada di eksplorasi alternatif solusi ini sudah ada semua Pak ya. Berdasarkan apalagi buku, 3 artikel, kemudian nanti besok itu Bapak sudah mulai wawancara gitu ya. Jadi diusahakan wawancara dengan guru yang betul-betul sebidang gitu Pak, yang sebidang dengan kita. Kita upayakan yang seperti itu. Siap, Bu, Prof. Iya, ya, baik. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada masukan Pak, yang host ini, Pak Her atau Ibu Hidayatullah, Pak Sulkifli, kita banyak interaksi ya, supaya kalau kita banyak diskusi itu biasanya dengan diskusi kita bisa mengingat kembali Pak apa yang kita tulis, apa yang kita diskusikan. Ya, baik silakan. Ada yang bisa berikan masukan? Maksudnya pengalaman Bapak Ibu bagaimana supaya guru ini bisa mengoptimalkan pembelajaran HOTS dalam mapel kejuruan. Jadi mapelnya Bapak Ibu. Misalnya saya ada pengalaman dengan menggunakan apalagi pembelajaran jenis seperti ini, kemudian oh ternyata hostnya bisa apalagi termuncul dan bisa kita nilai gitu Bapak Ibu. Bu, izin tanya, Bu. Kalau Oh ya, soal HAS itu nanti kan munculnya berarti di LKPD-nya atau mungkin di seperti itu, Bu ya. oh ya bisa Pak, bisa di Oke. LKPD-nya. Ya, tapi sebenarnya kalau dalam pembelajaran kita diskusi dengan siswa pada saat proses belajar, hostnya itu bisa muncul pada saat Bapak diskusi gitu Pak, bisa kelihatan. Ya, coba ini siapa yang bisa menggambarkan bagaimana prosesnya ini? Ada yang bisa menggambarkan, tapi bukan hanya menggambarkan, tetapi kira-kira keluarannya ini kalau kita ganti dengan tahanan jenis seperti ini, itu keluarannya seperti apa gambarannya? Apakah dia akan apalagi keluarannya itu misalnya tegangannya akan mengecil atau tegangannya itu bisa lebih besar atau arusnya yang keluar bisa lebih besar. Jadi betul-betul siswa kita ajak untuk berpikir gitu Pak ya. Jadi dia akan mencari bagaimana rumusnya, bagaimana apalagi dia menganalisisnya sampai selesai. Seperti itu Pak gambarannya. Ya, siap, Bu, Ya, Prof. baik. Seperti itu ya Pak Angga.
Mungkin Bapak Ibu yang lain ada. Oh, Ibu Astiana sudah bisa masuk, Ibu ya. Ya. Ya, Bu ingin cerita, Bu. Oh iya, silakan Pak Her. Kalau di sekolah saya terkait penilaian berbasis HOT itu memang diwajibkan oleh kurikulum. Itu minimal 25% dari soal yang dibuat. Biasanya itu diterapkan pada saat UAS atau PTS atau ujian sekolah seperti itu. Namun berdasarkan soal yang dibuat, biasanya siswa malah sering salah dan tidak optimal nilainya itu di soal yang hot. Jadi memang itu menjadi tantangan bagi guru, bagaimana siswa mampu menjawab soal hot ya. Soal hot, saya ingat menurut wakil kurikulum itu bukan soal yang sulit, tapi memberikan siswa itu berpikir 2 langkah atau 3 langkah Iya, seperti itu. baik. Ya, ya benar Pak, seperti itu ya. Jadi kalau soal-soal yang biasa kan itu langsung ditebak gitu Pak. Misalnya ini gelang warna, warnanya apa? Itu kan bukan horse itu, mengingat ya, mengingat. Tapi kalau sudah ditanyakan, kalau ini saya eh, gabung beberapa tahanan seperti ini, kemudian saya berikan ya, atau kemudian saya nambahkan R di sini, apakah eh, keluarannya itu masih sama seperti yang dari awal 10 volt, keluarnya juga 10 volt, atau ada apalagi arusnya itu malah ada yang hilang atau turun ke ground atau seperti apa. Nah, di situ nanti siswa menganalisis. Diharapkan memang dengan host itu ke depan itu siswa kita itu tidak lagi hanya bekerja saja, tapi dia berpikir bagaimana itu mengembangkan itu Pak ya, ilmu pengetahuannya ke depan di industri khususnya. Ya, baik. Bagian 3 Pak, kompetensi ya metode. Jadi nanti Bapak mengulas ya sama seperti poin 1 2. Jadi kita mengulas itu Pak, metode ceramah itu seperti apa gambarannya. Kemudian nanti kita akan memberikan rekomendasi beberapa model-model pembelajaran yang lain ya Pak, yang bisa itu kita menguasai eh, materi ajar bukan hanya dengan metode ceramah, tetapi metode-metode yang lain. Seperti itu gambarannya, Pak. Jadi hampir sama dengan poin yang 1. Kalau poin 1 itu, apalagi di artikel kita itu ada kata-kata literasi dan numerasi gitu, Pak. Bagaimana misalnya model pembelajaran yang seperti Pak Angga katakan tadi, PJ kemudian yang 4 Pak, ini memang di sana gimana Pak itu trainernya atau alat peraga yang ada di sekolah Bapak? Kalau untuk mata pelajaran lain itu sudah mulai ada beberapa untuk mikroprosesor, kemudian kalau pneumatik itu juga kemarin mintanya pneumatik itu 1 set, tapi yang ternyata yang tampil hanya sensor-sensornya saja. Kemudian untuk di mapel saya, karena saya hanya mengajar mapel PRE, itu sangat sedikit sekali, Bro, terkait tradernya. Akhirnya kemarin, ya karena ini di sekolah juga sudah SMKPK yang kedua, dan waktunya sangat sedikit, akhirnya mulai dari tahun kemarin itu saya mencoba untuk siswa itu dimohon untuk membuat semacam modul-modul supaya untuk kedepannya itu praktikumnya itu lebih cepat. Seperti misalkan kalau membuat sinyal PWM. Nah, sinyal PWM ini kalau kita hasilkan sendiri menggunakan function generator itu mudah. Tapi kalau anak hanya cuma function generatornya terbatas dengan 1 atau 2, sedangkan kelompoknya ada 10, ini sangat kesulitan. Kemudian belum lagi ketika trouble. Akhirnya kemarin karena di sekolah itu juga ada komponen atau bahan yang istilahnya masih banyak, ya siswa saya arahkan untuk membuat modul kecil, modul PWM, supaya harapannya untuk pembelajaran yang akan datang, adik kelasnya tidak kesulitan buat modul PWM. Jadi trainer masih kurang ya di sana, Pak. Oh, Bapak tidak join dengan industri seperti ini, Pak. Saya pernah pergi ke suatu
ada kegiatan ya dari kementerian itu khusus pendidikan menengah dan kejuruan gitu Pak. Kita pergi itu hari ke SMK Muhammadiyah Yogyakarta gitu Pak. Di sana di sana itu guru-gurunya kerjasama dengan industri. Jadi beberapa AC Pak, AC rumah itu yang tidak digunakan di industri itu kemudian di MOU dengan sekolah ya dihibahkan ke sekolah dan itu dibuat gurunya itu buat trainer Pak. Jadi dia buat trainer dan bisa menjadi satu bagian yang digunakan di dalam proses pembelajaran. Nah, saya sampaikan, apakah kita tidak join juga dengan industri Pak di tempat Bapak bertugas di SMK itu? Jadi, ya, atau bagaimana keterlibatan industri Pak untuk melihat kompetensi dari lulusan SMA kita, SMK kita. Ini untuk sementara karena di SMK Rejo Tangan itu industrinya industri menengah ke bawah Bu, seperti industrinya bukan industri untuk dalam arti skala produksi peralatan manufaktur, tapi produksi seperti produksi canggai, kemudian parut listrik seperti itu. Tapi kemarin karena ada teman yang kerja di industri itu kemarin juga memberikan salah satu PLC itu untuk gitu, Pak. untuk trainer. Ya. Jadi maksudnya saya seperti itu Pak Angga. Jadi kita kerjasama. Jadi kondisi misalnya lab kita itu masih terbatas, tapi siswa kita bisa istilahnya apalagi ada mereka belajar sekarang ya magang ke industri dengan peralatan yang lengkap di industri, tapi kita mengajarkan kompetensinya di sekolah. Bisa seperti itu Pak. Salah satu alternatif. Nah, itu yang kita ingin lihat pada saat kami ke sana. Jadi ada beberapa guru yang memang per kelompok itu Pak AC yang sudah tidak digunakan itu dipecah-pecah, dibuka gitu Pak ya. Kemudian dibuka ke trainer, kemudian dibuatkan poin-poin pengukuran, jadi jadilah trainer yang merupakan hibah dari industri itu. Jadi dengan dana yang terbatas mereka di lab itu akhirnya bisa menjadi beberapa trainer yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu salah satu bagaimana guru itu bisa berinovasi Pak dengan alat yang seadanya, kemudian bisa bekerja sama dengan industri untuk membantu ya Pak, seperti itu ya. Siap Bu Prof. Ya, baik. Jadi nanti ini Bapak juga ya sama seperti poin yang di atas nanti mencari dokumentasi dari apalagi literatur dari buku Pak, dari buku untuk menjelaskan media trainer gitu Pak, bahwa media trainer ini sangat penting untuk dalam pembelajaran khususnya untuk kompetensi dari siswa kita Pak di SMK. Ya, seperti itu buku, kemudian sama tadi artikel-artikel gitu Pak ya, untuk menggambarkan bagaimana inovasi guru yang rendah ini bisa diantisipasi dengan adanya trainer. Seperti itu Pak ya, Pak Angga, saya pikir ini sudah cukup Pak Angga. Tinggal nanti ini diisi ya, besok ini sudah terisi semua Bapak Ibu ya. Tapi wawancaranya masih kosong, tapi kita cari dulu beberapa apalagi beberapa literatur yang memang arahnya itu sudah ke pembelajaran Pak. Ya, hari ini kita desain pembelajaran yang inovatif ya. Semua arahnya ke pembelajaran karena ini adalah cikal bakal Bapak Ibu nanti akan membuat perangkat pembelajaran pada tahapan berikutnya. Seperti itu Bapak ya. Jadi kita sudah banyak pengetahuan awal ini atau riset kecil-kecil ini untuk mengerjakan LK yang ada di sini Pak. Ya. Siap Bu Prof. Iya, saya pikir sudah Pak Angga ya. Terima kasih Bu Prof atas saran arahnya, bimbingannya. Izin stop share dulu Bu Prof. Ya, silakan Pak. Baik, tadi Ibu Astiana sudah ya Ibu Ulfa ya. Ya, sekarang kita ke siapa? Ibu Rifki juga sudah, Pak Edo juga sudah. Saya Bu. Oh iya, Pak Mulyadi lupa enggak lihat ke atas ya. Di tempat saya bagian atas Pak ya. Pak Mulyadi silakan Pak Mulyadi. Siap-siap Ibu Hidayatullah dan Zulkifli ya, silakan. Maaf Bapak Ibu ya, saya buka ada tamu dulu sebentar.
Halo Bu, apa sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Sudah kelihatan. sudah kelihatan. Oke, jadi ini adalah yang sudah saya pindahkan dari LK 1.4. Itu ada 4 masalah yang terpilih. Masalah pertama itu motivasi belajar siswa yang rendah dengan akar penyebabnya masih model pembelajaran di kelas yang kurang menarik. Kemudian ada guru kurang inovatif dalam menentukan metode pembelajaran dengan akarnya masih guru terbiasa dengan metode konvensional yang monoton ceramah. Kemudian yang ketiga, guru belum optimal menerapkan pembelajaran berbasis HOTS dengan akarnya kurang pelatihan guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis HOTS. Kemudian yang keempat, guru belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media dan sumber belajar tambahan. Akar permasalahannya ialah kurangnya kemauan diri guru untuk mempelajari pemanfaatan teknologi informasi sebagai media dan sumber belajar tambahan. Nah, untuk yang masalah pertama, ini Bu sudah saya ambil 3 kajian literatur. Tadi sudah iseng-iseng saya buat. Jangan iseng-iseng dong. Harus yang serius ya. Oke. Jadi Ya. sambil isi waktu luang tadi saya coba buat, saya ada Bisa ambil gitu, 3. ya. Saya masih menggunakan seperti yang LK12. Ya. Maksudnya ada link di bawahnya, Ya. ada kutipannya, terus hasil wawancaranya belum. Mungkin ada masukan dari teman-teman atau Ibu Prof atau Pak Aliamsa. Baik, Bapak Ibu, bagaimana yang pertama ini? Tapi yang pertama ini, Pak, karena kita sudah berkaitan dengan desain pembelajaran, gitu ya. Jadi kita mau rekomendasikan suatu model, gitu, Pak, ke sini untuk meningkatkan motivasi yang rendah itu melalui pembelajaran apa? Karena kita sudah ke pembelajaran beda dengan LK12 kemarin, Pak, ya. Karena mau melihat permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang kita mau eksplorasi. Kalau di sini tidak, di sini kita sudah mengarah kepada pembelajarannya. Jadi misalnya motivasi siswa rendah itu bisa diantisipasi dengan menggunakan salah satu model. Jadi misalnya kita ambil satu artikel itu menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis masalah itu meningkatkan ya, hasilnya itu meningkatkan hasil belajar siswa sebanyak sekian persen. Sebenarnya kurang lebih sudah hampir sama seperti ini, tapi kita sudah merujuk ke model pembelajarannya, Pak. Sudah seperti itu? Izin Bu, Ya. saya sudah ambil model pembelajaran game based Ya. learning karena memang dari Baik. awalnya sudah saya desain seperti itu Bu. Ya. Jadi ini ada kajiannya. Kalau yang berbasis ke model pembelajaran game based learning itu sudah 2, itu di kajian yang nomor 2 dan nomor 3. Kalau yang kajian nomor 1 itu tentang pembelajaran model pembelajaran example non example Bu. Yang game edukasi ya Pak ya. Ya. Iya Bu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, yang lain juga ya di ini kita sudah melihat sudah dikerjakan. Ini baru iseng-iseng loh Bu, ya sudah jadi bagus ya Bapak. Apalagi kalau benar-benar dikerjakan. Ya, maaf, berguru Pak ya, berguru supaya Iya, kita Bu. tidak terlalu apalagi ya serius sekali. Walaupun ini kita harus juga serius mengerjakan. Iya, jadi intinya untuk menjawab poin-poin yang ada di LK21 sekarang itu harapan kita itu adalah di pembelajarannya gitu ya. Model semuanya kita sangkutkan dengan model pembelajaran yang inovatif, yang salah satu dari model-model ini nanti bisa kita gunakan di dalam sintak RPS-nya Ibu ya, RPP-nya Bapak Ibu. Ya, baik. Kita lanjut Pak, hasil wawancara nanti besok ya. Ya. Ini yang belum. Ya, belum. Ya. Bagian 2 sampai 4 belum ya Bu. Ya. Dijelaskan tadi guru kurang inovatif. Ya, silakan. Nanti kita beri masukan ya Bapak Ibu yang lain, bisa kita sharing gitu, bukan informasinya dari saya saja, tapi menurut pengalaman Bapak Ibu. Kalau permasalahan yang disampaikan Pak Mulyadi ini, apa yang Bapak Ibu lakukan dengan kegiatan ini supaya ini bisa meningkat Ibu? Silakan Bapak Ibu yang lain. Kita sharing menurut pengalaman Bapak Ibu mengajar. Ya, silakan ya. Halo. Ya, Bapak Ibu ada yang bisa berikan masukan?
Iya, ini pembelajaran konvensional ya, konvensional dengan ceramah. Silakan Bapak Ibu, Pak siapa Ibu siapa yang ini? Pak Zulkifli ada masukan supaya Ibu dengar semua suaranya. Ya, ini kan harus ada keaktifan peserta juga, mahasiswa di dalam kegiatan diskusi. Baik, silakan Pak Edo, ada masukan Pak Edo untuk kegiatan ini bagian 3. Ya, Bu. Guru terbiasa dengan metode konvensional. Mungkin guru harus menerapkan beberapa model pembelajaran atau media pembelajaran di dalam proses pembelajaran. Begitu tambahannya mungkin. Ya, Uh, salah satunya ya, Pak ya. Iya, Jadi Bu. menerapkan beberapa model, tapi nanti kalau Bapak mendapatkan buku atau artikel-artikel itu ya tidak semua model yang bisa dilihat ya di artikel Ya, itu. Mungkin satu-satu disesuaikan. disesuaikan. Iya, Bu. Hanya dia menggunakan model discovery, bisa meningkatkan aktivitas guru di dalam pembelajaran maupun siswa seperti itu ya. Karena kalau di sini kan Bapak mengatakan masalahnya itu adalah karena menggunakan metode konvensional dan monoton ceramah. Padahal kan jangan hanya ceramah saja ya, kita bisa apalagi bisa mengadaptasi selain ceramah ada tanya jawab, ada kegiatan yang lain seperti itu, Pak. Dikombinasikan, Ya, Bu ya. dikombinasikan. Jadi nanti di sini ada beberapa alternatif. Kan kita ada 3 artikel untuk dari jurnal. Jadi Bapak Ibu bisa satu model ini, satu model kedua model apa, ketiga model apa, supaya jangan semuanya model project based learning seperti itu ya. Jadi ada beberapa masukan gitu model yang bisa meningkatkan guru itu untuk berinovasi atau meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, bisa beberapa model Pak ya. Ya. Oke, ada masukan yang lain? Saya pikir cukup Pak bagian kedua. Sekarang sama dengan teman kita tadi yang host ini, sama Pak ya. Pak Iya, siapa lagi Pak Mulyadi. Jadi iya, Pak Mulyadi nanti bisa menuliskan juga dari buku. Saya pikir banyak buku-buku tentang model-model pembelajaran ya. Banyak sekali di situ Pak tentang buku-buku model pembelajaran. Saya sampaikan kembali bisa dicari di e-book. Coba ada yang bisa share Pak mencari e-book di sini supaya kita sama-sama belajar. Pak siapa? Silakan Pak. Pak Edo, Pak Her. Ada yang bisa? Untuk cari satu e-book yang gratis. Kita kan kalau mahasiswa itu senang yang gratis, saya juga senang yang gratis, Pak. Walaupun bukan mahasiswa, kalau mencari artikel, kan ada yang terbayar, Pak ya. Artikel-artikel yang keluaran dari Q1, Q2 itu kalau baru publish itu kan minta bayar gitu, Pak, dalam dolar lagi. Buku juga begitu, buku yang terbaru itu kan bayar juga dalam bentuk dolar gitu, kecuali yang Indonesia ya dalam bentuk rupiah gitu Pak. Kalau kita ingin mengambil itu dalam bentuk rupiah kita bayarnya. Nah sekarang kita cari yang gratis. Coba silakan share. Mungkin Ibu Rifki, Ibu Ulfa atau Ibu Hidayatullah bisa kita dibantu. Iya Bu, Ya, kita kalau sharing share. saya Iya. biasanya, mohon maaf ini kalau salah, ini mungkin masih manual caranya. Tidak Biasanya apa-apa. saya ketikan ini keywordnya itu e-book, Bisa diturunkan kemudian dulu ini Pak di ya maksudnya ditutup dulu di stop share. Kemudian kita mau lihat salah satu, nanti sebentar diajukan lagi. Ya, silakan Pak, kita sama-sama belajar gitu. ya saya izin share screen Bu ya. Saya juga senang Pak cari buku yang gratis. Ya, untuk referensi. Ya, kalau saya biasanya seperti ini Bu. Ya, Maaf kalau ini caranya masih manual. tidak apa-apa Ibu. Jadi saya biasanya sudah kelihatan Bu. Sudah kelihatan Ibu. Ya, biasanya saya seperti ini e-book, kemudian semisal saya mau cari buku tentang dasar listrik seperti itu Bu ya. Dasar listrik, kemudian belakangnya saya kasih PDF gitu Bu. Ya. Nah, biasanya akan Ya, keluar gratis Bu ya. Gimana Bu?
Gratis ya. Iya, gratis, Bu. Ya, ini sudah. Coba kita mau jawab dulu permasalahannya Pak Mulyadi tadi. Ini kan kita ambil elektronika. Apa tadi Pak Mulyadi? Masalah apa tadi? Tentang host. Yang ketiga ya, Bu. Iya. Itu tentang guru belum optimal menerapkan pembelajaran HOTS, Bu. Iya, tentang masalah pembelajaran host ya. Baik. Nah, di sini ada Bu dari Kemendikbud buku Iya. pembelajaran berorientasi. Jadi kalau di situ nanti kan bisa diambil linknya ya Pak. Ini sudah dicarikan yang teman-teman di sini juga yang host ini sudah bisa kan ada pengarangnya gitu ya, ada siapa penulisnya, tahunnya tahun berapa, kemudian nanti ada linknya, kemudian nanti kita ambil bagian salah satu bagian dari narasi yang ada di dalam. Silahkan Pak ya Bapak Ibu. Ini kan sudah menjelaskan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Termasuk di sini soal-soal ada contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Contoh-contoh asesmen untuk apalagi untuk membuat bagaimana soal-soal HOTS itu. Walaupun itu sangat sederhana ya di dalam pembelajaran. Nah, ini sudah terjawab ini tinggal Bapak Ibu ambil gitu ya, ambil untuk salah satu bisa mencari dengan cara seperti ini. Bisa Pak ya, Pak Mul terjawab ya. Ya. Tinggal nanti bukunya ini ada beberapa, bukan hanya buku ini ya Bu Ulfa ya, Ya, ada Bu. buku yang lain lagi ya. Baik, Ini sesuai caranya. budgetnya saja. Ya, baik. Oke, makasih Ibu. Izin stop share, Bu. Ya. Nah, jadi sudah terjawab. Jadi besok pagi itu sudah lengkap semua ya. Sudah poin 1, poin 2, poin 3 terisi, kecuali yang wawancara ya, wawancara dengan kepala sekolah. Bapak Ibu didokumentasikan wawancara, divideokan. Kemudian wawancara dengan guru sejawat, guru teman ya. Kemudian wawancara dengan pengawas dan tetap kita wawancara juga dengan pakar gitu. Kelima-limanya besok Bapak Ibu sudah ada, apalagi sudah mendokumentasikan itu ya. Ibu izin bertanya. Ya silakan. Untuk wawancara itu maksudnya hari Senin itu apa sudah kita tuliskan hasil wawancaranya di LK Kredit 1 atau Ya, kita belum, baru ya. memulai wawancara? Nanti kita memulai Ibu. Tapi kan kalau Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan itu, kenapa tidak gitu? Kita tuliskan dulu ya. Kalau sudah ada data-data dan sebagainya kan tinggal mau memindahkan ke LK gitu. Takutnya kita kalau besok baru kayak kemarin ada yang belum wawancara, ada yang janjian kepala sekolah tapi kepala sekolahnya kita kan ada kesibukan yang lain atau teman sejawat susah kita temui, bukan tidak bisa ya, tapi mungkin karena kesibukan mengajar sehingga belum bisa memberikan kita masukan-masukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi besok kan kita tidak masuk ya, hari Minggu Bapak Ibu bisa dioptimalkan ya. Ya, seperti itu bisa dioptimalkan. Itu pun kalau bisa, saya kan tidak mendesak hari Senin itu sudah ada tertulis, tidak sama sekali, tetapi kita upayakan itu bisa kita lakukan. Mohon maaf Bu, bertanya boleh Bu? Ya silakan. Ini Bu, kalau untuk yang lain seperti dosen atau sekolah atau teman-teman kan masih bisa Bu. Kalau untuk pengawas nih nggak apa-apa Bu. Kalau kemarin kan berjanji kami, tapi karena dia sibuk, jadi di WA saja gitu nah Bu. Apakah itu masalah atau tidak gitu nah Bu? Karena kan pengawas kami itu Bu dari 19 SMK cuma satu gitu nah Bu di Kabupaten Bungoni begitu. Dioptimalkan aja Pak, dapat informasinya itu. Kalau Bapak Ibu kan kalau kita cari buktinya kan mudah gitu ya, ada dokumentasi hasil wawancara kita walaupun dengan kondisi hanya tulisan-tulisan saja. Kita inginkan ada foto dan sebagainya, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Bapak Ibu mengoptimalkan menggunakan media apa saja ya, Pak ya. Pak Edo. Terima kasih Pak. Kalau untuk yang lain mungkin bisa bertanya Bu. Izin. Iya, silakan. Ini untuk wawancara, apakah boleh saya pakai hasil wawancara yang terakhir kemarin itu Bu? Ya betul Bu, kemarin. Kalau kita menggunakan wawancara kemarin itu hasilnya bukan yang itu Pak, yang kita mau lihat ini yang langsung ke metode pembelajaran dan model pembelajaran Pak, beda yang kemarin. Ya, hasilnya beda Pak.
Yang hari ini yang kita lakukan pada hari ini kan itu tentang perangkat pembelajaran ya. Tahapan itu adalah bagaimana desain model pembelajaran yang akan kita lakukan di LK21. Jadi isi wawancara kita bisa menanyakan kepada teman sejawat, misalnya seperti ini, Bapak Ibu sudah pernah menggunakan model-model apa saja dalam pembelajaran? Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita diberikan, bisa Bapak menjelaskan sedikit poin dari model pembelajaran yang Bapak sudah lakukan. Jadi kita cari guru yang memang sudah menggunakan model-model pembelajaran sebelumnya selain ceramah. Nah, pasti kan Bapak Ibu sudah pernah melihat teman kita mengajar, oh dia sudah menggunakan selain ceramah itu, dia menggunakan diskusi atau PBL atau discovery atau yang lain, kita diskusi Bapak Ibu. Bisa jadi kita bertanya juga ya berkaitan dengan tetap berkaitan dengan akar masalah itu. Jadi misalnya bagaimana tahapannya Bapak melakukan model pembelajaran ini? Bisa kita dijelaskan tahapan-tahapan untuk bisa meningkatkan motivasi belajar. Dari hasil itu kan Ibu simpulkan, jadi kita masukkan di hasil wawancara seperti itu. Kalau yang kemarin kan masalahnya apa gitu Pak ya? Oh, masalah motivasi yang kita diskusikan kemarin, bukan berkaitan dengan masalah pembelajaran. Jadi beda Pak yang kita dapatkan kemarin dengan sekarang. Sekarang itu yang kita wawancara khusus bagian desain pembelajaran yang inovatif. Nah, itu yang kita bicarakan masalah model pembelajarannya, medianya, trainernya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Kalaupun kita menggunakan host itu digunakan dalam model pembelajaran apa dan bagaimana tahapan, itu yang akan kita masukkan di LK21. Seperti itu Pak. Beda Pak ananya. Beda apa lagi? Beda yang akan kita dapatkan informasinya. Terima kasih. Ya. Iya, tetap semangat Bapak Ibu. Iya, Tetap semangat iya, ya. Baik. Maaf, ini Pak Mul belum selesai. Ini dia senyum-senyum. Alhamdulillah dilupa sama Ibu. Ya, sambil enggak apa-apa diselesaikan dulu Pak Mul ya dia. Baru kita diskusi Bapak Ibu ya. Nanti apalagi presentasi dulu semua. Baru nanti terakhir itu kita diskusi apa hal-hal yang berkaitan dengan isi LK21 kita. Ya Pak Mul ya. Ya. Saya kira Pak Mul ya senyum-senyum ini nanti dilupa gitu. Ya. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Kita harus selesai ya. Baik, silakan Pak Mulyadi. Karena kita sebenarnya sudah punya pengalaman kemarin, jadi tidak terlalu susah gitu ya. Kalau jalanan itu sudah kita lewati 2-3 kali, mungkin dengan melihat tulisannya saja itu sudah tahu. Oh ini nanti di dalam tulisan ini ada menjelaskan tentang persoalan ini. Seperti itu Pak. Katanya orang kalau kita sudah tahu kalau kita melewati depan rumah Pak Mulyadi pasti di situ ada penjual ya, seperti itu ceritanya ya. Ya silakan Pak Mul. Ya. Kita sampai kemana tadi Pak Mul? Keempat? Sampai ya. keempat. Oh, yang 4. Jadi keempat ini kurang lebih sama ya dengan teman-teman yang tadi, teman kita tadi pagi. Ya tentang media Pak ya. Kalau di sekolahnya bagaimana Pak medianya? Baik itu media sarana prasarana praktikum maupun media pembelajaran. Misalnya seperti ini, di kelas itu rata-rata sudah terpasang LCD gitu misalnya Pak ya, misalnya seperti itu. Apakah memang di kelas kita sudah ada LCD? Karena biasanya pernah kami mengunjungi juga ada tempat LCD-nya, tapi LCD-nya tidak ada seperti itu. Apakah seperti itu ya? Silakan Pak Mul dulu menceritakan kondisi. Kalau untuk media pembelajaran sih, kalau untuk LCD proyektor sih di sini ada, tapi terbatas. Sedangkan jumlah guru lumayan banyak, jadi terkadang kalau sudah ada yang pakai berarti kalau mengajarnya terlambat berarti ya sudah tidak bisa pakai lagi kalau untuk proyektornya. Mengantisipasi gimana Pak? Mengantisipasi supaya bidang keahlian itu sampai ke siswa tanpa menggunakan LCD gitu. Maksudnya tanpa ada media yang kita gunakan. Menulis saja di papan atau Bapak ada tugas yang kita berikan Pak supaya hostnya yang tadi itu bisa muncul gitu Pak. Biasanya saya sih baginya ke grup sih, grup WA. Jadi tugas iya. atau materi saya baginya ke grup WA kalau memang tidak bisa ditampilkan dengan LCD.
Ya, baik. Karena saya yakin semua siswa punya HP ya. Jadi Bapak bisa mengirim video pembelajaran mengenai materi itu, bisa juga mengirim slide-slide pembelajaran di situ supaya siswa kita bisa belajar walaupun tidak ada LCD. Itu Pak ya. Iya. Ada masukan yang lain Bapak Ibu kiat-kiatnya kalau misalnya media kita tidak ada atau ada tetapi kurang, tidak cukup untuk semua jumlah guru yang ada dengan jumlah kelas dan siswa yang banyak gitu. Ada inovasi pembelajarannya Bapak Ibu supaya menarik siswanya untuk mengisi ini Pak kolom nomor 4. Ada kiat-kiat Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu saja, pengalamannya apa Pak? Yang sederhana sekalipun. Iya. Bu, izin. Iya. Iya, silakan. Untuk memaksimalkan teknologi itu biasanya kalau saya biasanya siswa diarahkan untuk menginstal APK terkait pembelajaran tersebut. Misalkan kalau di PRE itu kan aplikasi elektronik kan banyak, ada Electric Circuit Studio atau Iya. mungkin apa itu banyak sekali istilahnya yang mendukung untuk pembelajaran untuk simulasi elektronika. Jadi anaknya kan kondisinya banyak sehingga kesulitan mungkin untuk penyediaan alat atau mungkin sambil nunggu temannya ngambil alat atau mempersiapkan alat bisa dikondisikan dengan mencoba mensimulasikan terlebih dahulu. Misalkan kendala untuk apa niku komputer yang sedikit seperti itu bisa diarahkan ke APK dengan HP-nya masing-masing sehingga bisa Ya. praktikum Bisa, Pak. sendiri-sendiri. Ya. Kita maksimalkan seperti itu ya kalau kondisi alatnya tidak ada, tapi tetap dikontrol Pak, jangan sampai kita diberikan tugas seperti itu akhirnya yang dikerjakan tidak maksimal gitu Pak ya, tidak mencapai tujuan pembelajaran ya. Bisa menggunakan simulasi-simulasi Pak. Ya, silakan Bapak menggunakan semua teknologi yang ada untuk menjembatani Bapak memberikan mentransfer ilmu pengetahuannya kepada siswa ya. Ya. Jadi memang diharapkan sebenarnya satu LCD itu di dalam kelas ada satu kelas, satu ada LCD, tapi tidak semua sekolah itu ada LCD-nya. Kami juga punya pengalaman seperti itu Pak, ketika apalagi mengunjungi sekolah, kami bawa LCD sendiri karena kami berebutan dengan guru yang akan mengajar gitu. Jadi bukan berarti sebenarnya kurang ya. Kita harapkan itu sekolah ada semua cukup, tapi kondisinya memang tidak seperti itu dan kita inisiatifkan dengan cara yang lain. Ya, baik. Saya pikir seperti itu Pak ya. Yang bagian 4 ini silakan bisa menggunakan berbagai aplikasi Pak ya untuk sebagai media ya, media untuk menjembatani kita menyampaikan informasi kepada siswa. Misalnya Bapak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi. Sebenarnya kalau kita lihat HP siswa sekarang itu kan atau kita sendiri itu bisa digunakan sebagai media itu Pak. Ya, kemarin ada guru juga membuat di Google Form itu Pak materi-materi ajarnya bisa disampaikan kepada siswa dengan memberikan link. Nah, di situ ada materi pembelajarannya sampai evaluasi. Ya, sampai evaluasinya. Jadi kreatif sekali pada saat itu kami juga PPG seperti itu. Bu, saya buat seperti ini salah satu karena di tempat saya LCD tidak ada. Saya di Google Form ini kan biasanya Google Form itu kita berikan ini untuk apalagi angket untuk diberikan angket kepada siswa, tetapi saya menggunakan untuk pembelajaran. Ya, silakan digunakan. Jadi di dalamnya itu ada materi ajar, kemudian ada video dibuat dalam bentuk link, ya sehingga siswa kita bisa belajar. Sebenarnya di YouTube juga bisa Pak ya. Di YouTube itu kita bisa ambil yang berkaitan dengan materi ajar, kemudian kita share di WA atau grup WA grupnya siswa di dalam kelas. Itu salah satu alternatif Bapak Ibu ya. Jadi ini juga sama, poin 4 ini dicari juga ya berdasarkan buku, 3 artikel, dan diskusi dengan guru-guru, dengan mulai dari kepala sekolah sampai pengawas Bapak Ibu ya. Ya, baik, saya pikir sudah cukup untuk Pak Mul. Ya, kita ke siapa lagi? Ibu Hidayatullah, Ibu Astiana. Oh iya, silakan Ibu Astiana. Belum ya Ibu Astiana? Sudah ya?
Oh, Belum belum. tadi, Bu. Ya. Oh, ya. Hanya tadi sedikit menjelaskan saja. Terima kasih. Saya ingin berbagi juga untuk Pak Mulyadi terkait masalah yang keempat itu. Mungkin kalau memang ada waktu, saya bisa presentasikan tentang media yang saya gunakan tadi, Quizzes, itu supaya Oh, teman-teman iya. juga lihat. Di Siap. situ juga bagus karena data hasil analisis soal juga itu bisa kita tahu. Jadi dalam bentuk Excel juga bisa tampil itu teman-teman. Jadi Ya. kita tidak perlu repot-repot lagi menganalisis Ya. jawaban dari masing-masing siswa. Baik. Ya, makasih Bu Anis ya, Ibu Astiana. Mungkin nanti sebentar ya Bu Astiana ya, setelah teman-teman selesai semua presentasinya atau menyampaikan apalagi kolom 1 dan kolom 2 dan kolom 3 itu baru Ibu Astiana ya. Makasih. Ya, Baik. sebentar kita lihat. Saya juga ingin belajar Bu bagaimana caranya itu. Ya, kita saling apalagi berbagi ilmu. Ya, silakan Pak Zulkifli atau Ibu Hidayatullah dulu. Silakan Ibu Hidayatul. Ibu Hidayah. Kalau Izin nama stop share, Bu. Oh iya. Stop share. Iya, silakan Pak Mul. Namanya Ibu Hidayatullah. Nama kecilnya siapa Ibu Hidayat? Iya. Saya izin untuk share screen, Ya. Bu. Ibu Hidayatul, Ya, nama kecilnya apa yang enak dipanggil gitu, Bu? bisa dipanggil Ibu Hida, Bu. Oh, Ibu Ida. Ibu Ida. Iya. Ya, Ibu Ida. Ibu Ida, ya. Sudah ini Pak Zulkifli ya. Siapa ya Pak Zulkifli? Ini Bu, untuk hasil pekerjaan saya di LK 2.1. Ya. Ini ada 4 permasalahan yang saya ambil. Yang pertama adalah siswa kesulitan dalam pemahaman materi pembelajaran. Akar penyebab masalahnya itu adalah dikarenakan penyajian materi itu disajikan oleh guru kurang menarik, sehingga membuat siswa kesulitan memahami materi tersebut. Kemudian yang nomor 2, penerapan pembelajaran inovatif itu belum berjalan optimal. Akar penyebabnya adalah guru kurang mengembangkan model pembelajaran inovatif sesuai dengan pokok bahasan dan kondisi siswa. Yang ketiga adalah siswa kesulitan untuk menjawab soal berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Ini dikarenakan siswa kurang terbiasa untuk memecahkan permasalahan studi kasus, sehingga mereka mengalami kendala untuk menjawab soal berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang nomor 4, pemanfaatan media teknologi bagi siswa masih belum optimal. Akar penyebab masalahnya adalah guru kurang mengembangkan pemanfaatan media teknologi pada pembelajaran siswa karena keterbatasan jumlah perangkat teknologi yang diaplikasikan pada pembelajaran. Seperti itu, Bu. Ya. Pada masukan dulu, Ibu. Mungkin ada Kesulitan ini kesulitan Ibu bisa menjelaskan kepada kita Bu kenapa siswa ini sulit gitu sulit dulu untuk menerima atau karakter rata-rata siswa Ibu yang ada di kelas itu seperti apa Bu gambarannya supaya kita lihat kesulitannya ini. Iya begini Bu, rata-rata tuh siswanya kalau diajak praktek itu bersemangat Bu. Tapi ketika nanti dia misalkan saya tanyai secara lisan gitu kayak fungsi kerjanya komponen ini atau cara masangnya itu gimana, mereka kurang tahu di situ. Jadi ketika kalau disuruh seperti itu lebih dalam lagi mereka kurang tahu Bu. Gitu. Kalau masalah praktek mereka bisa tapi kayak prinsip kerjanya atau apa itu mereka kurang begitu tahu gitu. Baik, iya itu juga jadi kendala sama kita Ibu ya rata-rata seperti itu ketika kita menyuruh
untuk misalnya ini kita akan merakit suatu rangkaian power supply, silahkan dia cepat dapatnya Bu. Tapi kalau begitu bagaimana prinsip kerja apalagi power supply ya, ini dari awal sampai terakhir dan komponen apa saja yang komponen kan bisa dilihat, tapi komponen apa saja yang sangat dominan untuk apalagi kualitas kerja dari power supply ini. Ya, di situ mereka berpikirnya karena begitu masuk ke prinsip-prinsip kerja atau bagaimana apalagi Bu ya, setiap komponen itu kan ada list kerjanya juga ya, cara apanya ya komponen itu dia tidak bisa menjelaskan dengan baik gitu. Nah, seperti itu. Nah, salah satu cara pasti Ibu punya cara tersendiri gitu Bu ya, dengan membagi tugas kepada siswa di kelompoknya itu untuk banyak gitu Bu, mempelajari bagian-bagian dari komputer tadi, bagian-bagian dari komponen tadi Bu ya, salah satunya. Jadi walaupun mereka per kelompok, tapi kita berikan tugas juga untuk masing-masing orang secara individu di dalam kelompoknya, supaya jangan hanya satu saja, karena biasanya kalau kita kelompok yang dominan itu yang mau bekerja gitu Bu ya, yang belakangnya itu cuma lihat-lihat saja seperti itu. Iya Bu. Ya, jadi ini nanti kalau cari artikelnya juga itu seperti itu Bu, sama yang teman-teman tadi. Jadi ada dari buku, tadi ada e-book sudah diberikan caranya. Saya yakin Bapak Ibu juga di sini sudah sering menggunakan e-book. Kemudian bisa juga di perpustakaan, misalnya di perpustakaan Ibu ada gitu ya, kiat-kiat bagaimana mengajar yang sukses seperti itu, baik bukunya dari modul dari Diknas gitu Bu ya, atau dari modul yang ada di PPG, saya yakin itu ada, itu bisa juga digunakan khususnya untuk pedagogi pembelajaran. Silahkan itu bisa menjadi bagian dari sini Ibu. Nah, kemudian ini kalau untuk meningkatkan pemahaman ini kita lihat lagi model pembelajaran apa Bu yang bisa dikaitkan di situ. Saya yakin hampir semua model yang ada itu mengarahkan bagaimana materi pembelajaran itu bisa dipahami dengan cepat, bukan hanya apalagi konvensional, tapi model-model yang lain. Kalau konvensional itu yang aktif kan gurunya gitu ya, tapi kita menggunakan model yang lain Bu untuk dikombin dengan model-model yang lain ya, digabungkan atau model itu sendiri dalam pembelajaran. Jadi di sini nanti Ibu banyak menjelaskan model apa yang sangat efektif untuk ini pemahaman materi siswa itu lebih cepat ya, meningkat. Jadi model apa ya? Misalnya salah satu kita ambil model pemecahan masalah dengan masalah itu bisa dari guru, bisa juga dari siswanya. Kemudian nanti dia akan ya, siswa itu per kelompok itu akan mencari jawaban masalah, baik itu dengan kajian yang seperti kita lakukan sekarang ini Bu, mencari artikel, mencari buku-buku, atau diskusi dengan teman sejawat, kemudian diskusi dengan kelompok-kelompok yang lain untuk menjawab permasalahan itu. Dengan sendirinya itu materi pembelajaran itu akan dipahami dengan cepat karena dia belajar gitu Bu. Kita berikan tugas dan siswa itu akan belajar dengan beberapa teknik yang saya katakan tadi itu Bu ya. Jadi bisa. Jadi cari ini model-model, kemudian nanti besoknya kita akan diskusi dengan beberapa tadi yang Ibu sampaikan ya. Yang saya sampaikan, diskusi dengan kepala sekolah dan sebagainya, tim yang ada di sekolah kita maupun tim pakar. Seperti itu Bu ya. Iya Bu. Ya. Baik, mungkin ada masukan dari teman yang lain. Bapak Ibu silakan memberikan masukan. Ya, kira-kira apalagi masukannya Bu? Model-model kan itu banyak sekali ya, model pembelajaran. Yang seperti saya sampaikan bisa project based gitu. Silakan Ibu menuliskan project based. Bisa ini Bu saya mau menggunakan game edukasi. Tadi ada teman-teman kita juga dengan melakukan menggunakan game metode pembelajaran game edukasi, jadi membuat atau menggunakan aplikasi yang ada, kemudian memasukkan materi di game-game edukasi seperti itu. Kemudian ada lagi yang seperti apa kebiasaan kita kalau di dalam praktek itu siswa kan suka gitu, rata-rata siswa suka praktek. Nah, bagaimana di praktek itu kita sematkan Bu materi-materinya sedikit. Misalnya ini rangkaian yang akan kita rakit itu adalah rangkaian misalnya amplifier. Nah, untuk amplifier ini tahapan-tahapan apalagi komponen di amplifier itu apa saja. Coba tuliskan fungsi atau jelaskan fungsi dari komponen-komponen yang ada di amplifier. Nah, dengan demikian itu siswa dengan sendirinya akan belajar dulu Bu. Belajar, kemudian nanti dia akan jelaskan di kelas. Saya yakin seperti itu.
Tapi kalau misalnya biasanya itu siswa sungkan untuk bicara, itu bisa disuruh tulis saja, Bu. Ditulis, kemudian nanti dibacakan. Karena dia itu biasanya kalau sudah dibaca, mau, Bu, kalau membaca. Kalau menjelaskan itu biasanya agak malu-malu ya, malu-malu padahal sudah dewasa ya, kadang-kadang ada malu-malu. Karena kemarin kami lihat ada video pembelajaran yang dibuat oleh guru di dalam uji komprehensif untuk per-teaching itu ada ya Bu, dia shooting gitu karena kondisi masih pandemik yang lalu disuruh shooting pembelajarannya ada seperti itu Bu. Ini saya kewalahan, sudah membagi kelompok, sudah menyuruh membaca juga tidak mau. Padahal ini sudah ada tulisannya disiapkan oleh siswa sendiri, tapi coba dibacakan, dia rasanya belum percaya diri gitu Bu ya untuk tampil di depan temannya. Nah, itu kiatnya Ibu itu seperti apa, dengan model apa kepercayaan diri siswa kita itu bisa muncul gitu Bu ya. Jadi ini nanti dicari artikel yang berkaitan dengan itu Bu, untuk meningkatkan kesulitan siswa kita itu memahami materi ajar. Gitu Bu ya. Ya, baik. Yang kedua apa Bu ini poinnya? Ini yang kedua adalah penerapan pembelajaran inovatif belum berjalan optimal. Itu karena guru kurang mengembangkan model pembelajaran, Bu. Ya, model pembelajaran inovatif. Ya, kira-kira Ibu di sekolah itu berapa persen yang sudah mengembangkan gitu Bu? Karena tadi kan Ibu katakan kurang, berarti ada yang sudah mengembangkan beberapa model-model pembelajaran yang ada. Karena saya yakin bahwa guru-guru juga itu sering ikut melakukan, sering ikut pelatihan Bu ya, pelatihan di MGMP atau mungkin ada teaching kecil-kecilan, tim-tim guru ya dalam bidang produktif untuk masalah ini, masalah model pembelajaran. Saya yakin itu sering melakukan. Ya, kira-kira berapa ini Bu? Kalau Ibu lihat? Kalau berapanya itu saya belum bisa mengukur ya Bu. Iya. Tapi yang dialami dari guru-guru produktif itu adalah kebanyakan sebenarnya sudah menerapkan model pembelajaran PJBL. Cuma yang ya terkendalanya itu adalah ketika trainernya jumlahnya itu tidak sebanding dengan jumlahnya siswa. Terus kemudian lab komputernya itu masih satu Bu, itu satu ruangan itu digunakan untuk 3 tingkat. Ya, jumlah gitu, siswa. Bu. Iya. Kalau PJBL-nya sudah berjalan. Oh iya, terus jadi sama sudah saya digunakan tadi Bu ya? Iya, sudah dipergunakan. Cuma kayak pengembangannya ke media teknologinya itu karena keterbatasan itu, Bu. Keterbatasan Kayak lab alat, komputernya, ya, iya, alat. komputer, ya. Iya. Sama satu lagi, Bu, tadi terkait sama penyajian materi yang kurang menarik itu ketika pembelajarannya itu adalah pembelajaran yang di bengkel, itu kebanyakan tidak ada LCD-nya juga, Bu. Oh iya. Jadi otomatis ketika pas posisi dapat ruangannya di bengkel, ya kita sebagai guru yang pertama adalah menjelaskan dulu, atau kalau enggak seperti itu Bu, materinya di-share di WA gitu. Cuma kayaknya anak-anak belum sepenuhnya menyerap materi tersebut gitu ya. Ya, baik. Saya pikir permasalahan itu ada juga di sekolah-sekolah kita ya, teman-teman yang lain seperti itu. Tapi bagaimana kita berusaha untuk meminimalkan Ibu. Persoalan itu pasti akan selalu ada, tetapi minimalkan kondisi itu tidak berlarut-larut. Jadi saya yakin di sekolah Ibu juga ada beberapa guru-guru juga sudah menggunakan, mengaplikasikan beberapa model-model yang ada Bu ya, termasuk ada video-video yang digunakan dalam pembelajaran, misalnya karena peralatan kita belum lengkap, sehingga ada video-video yang kita ambil di YouTube yang dimasukkan di PowerPoint kita. Jadi itu bisa salah satu alternatif, Bu. Iya, baik. Jadi nanti ini dituliskan, Bu ya, beberapa model pembelajaran yang keluarannya nanti ini pembelajarannya bisa inovatif, Bu. Iya. Jadi ini bisa berbagai macam model pembelajaran yang ada di sini. Kalau tadi kita sampaikan itu 3 artikel, tapi kalau Ibu bisa mendapatkan yang lebih lagi dari itu silahkan ya Bu ya. Ya, silahkan dimasukkan beberapa model-model yang menurut hasil penelitian itu, karena dia sudah diteliti Bu ya, riset-riset kecil-kecil yang sudah ada itu
menjelaskan bahwa model ini yang terbaik, model ini efektif, bisa meningkatkan pemahaman siswa, bisa meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Silahkan Bu dituliskan ya. Iya, Bu. Ya, baik. Nah, ya nomor 3 ini gimana kiatnya Bu? Itu karena siswa kesulitan menjawab soal berpikir tingkat tinggi. Itu biasanya gini, Bu. Kalau apa namanya di soal PAS itu soal penilaian akhir semester itu kan semua guru itu membuat soal. Yang mapel koordinatornya Bu ya itu membuat soal. Nah, itu memang sudah disisipkan soal HOTS. Tapi ketika tidak semuanya pakai soal HOTS ya Bu ya. Karena ya dalam soal tersebut nanti terdiri dari yang pertama LOTS, kemudian MOTS sama HOTS. Tapi ketika pas di soal HOTS-nya itu banyak yang salah jawabannya. Iya. Gitu. Seperti Iya, itu. Iya. Jadi nanti kita cari artikel yang berkaitan dengan itu saja ya Bu ya. Iya. Ya, jadi poin-poin untuk menjawab ini kira-kira bentuknya seperti apa? Apakah tadi yang kita sampaikan dari segi asesmennya atau dari perangkat pembelajaran yang diperbaiki supaya ini bisa terwujud Bu? Maksudnya kita tuliskan itu adalah tahapan-tahapan pembelajaran untuk berpikir tingkat tinggi itu bisa kelihatan Bu ya dalam pembelajaran khususnya di dalam soal. Karena memang kita terbiasanya itu membuat soal yang C1, C2, C3 gitu. Sebutkan apa yang dimaksud dengan penyearah gitu, sebutkan apa yang dimaksud alat ukur. Kebiasaan kita membuat seperti itu Bu. Jadi ketika nanti siswa dihadapkan dengan soal-soal untuk uji kompetensi yang lain itu dia kewalahan gitu Bu ya karena kita tidak membiasakan. Ya, jadi seperti itu Bu. Jadi cara kita membiasakan ya Bapak Ibu kalau membuat soal diharapkan bisa dalam bentuk cerita gitu Bu, dalam cerita. Jadi soalnya ceritanya itu ya berkaitan dengan tadi rangkaian gitu. Kalau misalnya ini kita buang tidak digunakan di dalam pembelajaran di dalam rangkaian ini kita tidak memasang misalnya dalam satu penyeara hanya 2 saja dioda, kemudian ada 1 dioda, apakah ini masih berfungsi atau tidak? Jadi dia analisis kan Bu. Nah, kalau dia tidak berfungsi ya diberikan uraikan kenapa tidak berfungsi. Pasti dia akan bercerita gitu Bu. Ya, kalau di sini kita pasang C, apakah keluarannya akan habis searah betul atau masih ada noise-nya? Ya, nanti yang sederhana dulu Bu, yang sederhana dulu untuk penyearah dulu yang rangkaian sederhana karena kita mengharapkan host ini bisa muncul ketika kita sudah membiasakan siswa untuk banyak bercerita di soal-soal cerita kita Bu ya. Ya, seperti itu. Iya. Memang agak sulit sih sebenarnya, tapi ya seperti itu Bu. Bagaimana kita apalagi membiasakan ya untuk mengerjakan soal-soal host seperti itu Bu. Ya, ya baik ya, untuk Bu. Ya yang keempat saya pikir ini sama Bu ya untuk menggunakan IT di dalam pembelajaran. Nah, nanti cari buku. Mungkin buku penerapan IT di dalam pembelajaran bisa Bu kita cari gitu ya bukunya kalau sepertinya pernah ada gitu ya. Kemudian ada beberapa artikel juga yang berkaitan ini. Jadi artikelnya jangan kita harapkan di artikel yang terbaru ya Bu 5 tahun terakhir supaya ya karena masih update itu kalau yang 5 tahun terakhir seperti itu. Dan di buku itu atau di artikel itu juga menjelaskan kenapa guru kurang mengembangkan apalagi pemanfaatan media. Oh, karena pertama itu guru tidak memahami gitu, Bu. Ya, dia tidak kuasai misalnya menggunakan PowerPoint, menggunakan apalagi selain PowerPoint kan Canva dan sebagainya sehingga karena dia tidak menguasai maka dia kurang menggunakan gitu Bu ya dalam pembelajaran. Seperti itu Bu gambarannya. Ya. Nanti dicari artikel begitu Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi Ibu Hidayatullah, silakan. Ibu Ida ya, maaf lupa Ibu Ida. Nanti terbiasa saya juga ya. Ya. Baik, silakan Ibu Ida. Makasih Bu Ida. Jadi Ibu Ida nanti ini dicari ya sesuai yang tadi untuk literatur dulu, belum untuk wawancara. Kita cari dulu untuk mengisi beberapa bagian yang ada di kolom 3 gitu ya. Ya, jadi
karena pengalaman kita kan sudah ada di tahap kedua, tahap ketiga, jadi saya yakin Ibu tidak terlalu sulit lagi ya. Semuanya diarahkan ke pembelajaran inovatif, interaktif yang akan kita isikan di sini, Bu. Jadi kalau bukan media yang berkaitan dengan proses pembelajaran, itu Bu ya. Iya. Baik, semangat Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lain, silakan di stop share. Kita ke Pak Zulkifli ya. Pak Zulkifli ada? Terima Sehat? kasih Bu. Ya sama-sama Saya Ibu izin Ida. share. Ya. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen dulu. Pak Zulkifli itu Pak Pamong Pak Alamsa, Pak Alamsa yang di lab biasa ya. Ya Bu. Yang Bapak Alamsa kemarin sudah masuk ya? Dari Pamongnya belum? Belum Bu. Oh, belum masuk di kelas kita kemarin Pak Alamsa Jaya yang Pamong. Pernah masuk Bu. Kemarin masuk Bu. Nah, Bu, cuma beberapa kali saja. Hari ini yang tidak, hari ini ada izin sakit. Tidak, saya cuma mau tanya apa yang sering di lab kita di elektronika, bukan Pak Alamsa itu? Oh, enggak tahu ya. Oh, enggak, bukan. Oh, bukan. Oh iya, baik. Mungkin Alamsa yang lainnya. Saya pikir yang anak labnya Ibu dulu, Ibu di apalagi di ya di lab. Ya, Bu. Ya, baik, silakan Saya Pak. izin share dulu. Sudah kelihatan yuk? Ya, sudah kelihatan. Baiklah, saya akan presentasikan hasil pekerjaan saya. Dari 6 permasalahan yang saya identifikasi kemarin, saya telah memilih 4 permasalahan, yaitu yang pertama tentang kemampuan aritmatika siswa yang masih rendah. Akar penyebab masalahnya itu produk pembelajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian masalah yang kedua, siswa lambat memahami pelajaran. Ya, akar penyebab masalahnya adalah penyajian materinya yang kurang menarik, sehingga mungkin gara-gara penyajian yang kurang menarik, siswa juga kurang berminat sehingga lambat memahami pembelajaran. Kemudian masalah yang ketiga, penguasaan guru terhadap metode pembelajaran inovatif yang masih rendah. Ini akar penyebab masalahnya adalah pemahaman tentang model pembelajaran inovatifnya guru yang masih rendah. Yang terakhir, guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi TIK dalam pembelajaran. Akar penyebab masalahnya karena kurangnya keterampilan guru untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ya, mungkin itu saja Bu, saya kembalikan. Mungkin ada tanggapan dari Bu atau teman-teman. Ya, Bapak Ibu ada yang memberikan tanggapan dengan masukan dari apalagi Pak Zulkifli ini, isian dari LK 21. Silakan Bapak Ibu, kita berikan masukan dulu dari Ibu. Ibu Ulfa, barangkali Ibu Ulfa. Ya, Bu. Ya, silahkan. Di sini akar penyebabnya adalah metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa ya, Pak. Mohon maaf, saya mau tanya, sesuai dengan gaya belajar siswa ini, apakah di sekolah Bapak itu sudah menganalisis apa belum Pak tentang kebutuhan belajar siswa Pak? Karena kalau semisal di sini tidak sesuai dengan gaya belajar siswa itu dikhawatirkan guru itu belum Pak, belum menganalisis sehingga metode atau model pembelajaran yang diterapkan itu tidak sesuai dengan kebutuhan belajar siswa Pak. Iya, mungkin analisisnya itu waktu asesmen dulu waktu masih penerimaan peserta didik baru, cuma untuk pembelajarannya tidak dilakukan. Berarti kalau tidak dilakukan itu, kalau menurut saya harusnya ini Pak, sudah diintegrasikan ke dalam RPP. Jadi nanti seperti indikator sama tujuan pembelajarannya nanti kan bisa disesuaikan dengan hasil analisisnya itu. Kemudian kalau sudah ada di tujuan pembelajarannya itu nanti bisa dimasukkan ke langkah-langkah pembelajarannya Pak. Jadi
Kalau sudah ada di langkah-langkah pembelajaran, otomatis nanti akan ada di pembelajaran di kelas, Pak. Mohon maaf kalau saya salah. Terima kasih. Ya, baik Bu, masukan. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Bapak Her atau Bapak Willy ada yang diberikan masukan ini? Karena masalah yang dipilih ini adalah kemampuan aritmetika. Aritmetika itu kita ambil yang numerasi ya, numerasi ya, maksudnya numerasi. ilmu hitungnya Bu Ya. ya. Ya, ilmu hitungnya, aritmetikanya, berhitungnya yang rendah. Tapi literasinya bagus ya Pak ini. Kenapa Pak Zulkifli tidak ada literasi? Literasi kemarin itu cuma ambil bahasa, kemarin bahasa cuma yang ambil numerasinya saja Bu kemarin saya ambil. oh, numerasi saja ya. Baik. Mungkin literasinya cukup bagus ya di siswa di sana. Jadi literasi itu bukan hanya membaca ya, tapi menggunakan bahasa gitu Pak ya, memahami tentang cepat memahami sesuatu itu adalah literasi. Baik, ada lagi yang bisa diberikan masukan? Tadi Ibu Ulfa sudah menyampaikan tentang integrasi dengan perangkat pembelajaran ya. Izin Ibu Prof. Ya silakan Pak Pak Angga ya silakan. Ini sekedar masukan saja untuk Pak Zulkifli ya. Ini untuk kemampuan aritmatika siswa masih rendah itu juga kita sebagai guru harusnya juga istilahnya berkomunikasi dengan guru matematikanya. Jadi istilahnya mengajak guru matematika juga untuk lintas materi, Bu. Jadi misalkan hitungan resistor perpangkatan itu siswa kalau ditanya perpangkatan kan juga kesulitan. Jadi alangkah baiknya guru matematika itu juga mengajari seperti itu. Jadi supaya dengan pelajaran kejuruan itu ya memang ada kaitannya matematika teknik lah, katakanlah seperti itu. Iya, baik. Bisa ditangkap Pak Zulkifli, iya. dicatat saja ya, berkolaborasi dengan guru matematika. Ya, karena memang kalau matematika teknik dengan matematika yang biasa ya, bukan teknik, matematika pada umumnya itu berbeda ya. Kalau kita itu di teknik itu terapan Pak ya. Ya, jadi kita banyak-banyak menggunakan rumus-rumus yang akan digunakan di dalam persoalan rangkaian. Seperti itu ya, jadi ilmu terapan. Bukan matematika umum. Kalau matematika umum itu kan biasanya kita cari bagaimana rumus ini diturunkan dari rumus yang lain. Seperti itu Pak ya. Tapi kita langsung, untuk rumus bagaimana menghitung tegangan itu adalah ini kali ini. Seperti itu Bapak ya. Seperti itu langsung kita menerapkan rumus yang ada. Jadi itu Pak. Jadi ini nanti Pak Zulkifli nanti akan mencari juga artikel yang berkaitan dengan kemampuan dari berhitung ya, berhitung atau aritmetika dari siswa gitu Pak ya. Jadi bukan hanya dari artikel tapi dari buku juga, kemampuan misalnya menganalisis dari siswa SMK, kita coba cari seperti itu, atau kemampuan analisis dari siswa ya, dari siswa seperti itu. Jadi kita cari buku-buku yang berkaitan kemampuan analisis. Nah, kenapa dia rendah? Bagaimana caranya kemampuan analisis dari siswa itu bisa tinggi, itu salah satunya ya. Kita memberikan tadi pembelajaran-pembelajaran yang disampaikan, ya bisa berkolaborasi, bisa juga Bapak Ibu kalau ada aplikasi, sebenarnya kalau untuk menghitung di aplikasi untuk menghitung EWB itu kan menggunakan EWB itu kan bisa langsung Pak ya, kita langsung bisa berapa tegangan, berapa apalagi sinyalnya itu seperti apa gambarannya. Jadi bukan hanya melihat tapi bisa membaca dan bisa menganalisis gitu Pak ya. Menganalisis hasil dari aplikasi ya yang ada. Aplikasi misalnya analisis rangkaian ya. Seperti itu Pak gambarannya. Jadi beberapa artikel ya, minimal ada 3 Pak ya, Pak Zulkifli. Ya, baik. Untuk poin nomor 2, ini juga ada tadi beberapa Bapak Ibu ya yang sudah menjelaskan. Ya, bisa ya mungkin kita tidak perlu menjelaskan semua Pak ya, karena ini sudah dan ini berulang bagaimana siswa yang lambat memahami pembelajaran. Ya, ada tadi beberapa pendekatan, Bapak Ibu bisa diskusi dengan teman-teman, karena kita ini sudah bagi kelompok, tidak banyak lagi kayak kemarin Pak ya, 20 sekian orang di dalam kelas, sehingga bisa fokus Bapak berdiskusi. Oh, kalau siswa lambat memahami itu, apa yang perlu kita berikan pembelajaran? Seperti itu ya.
Ya, metode apa? Jadi ini nanti keterkaitan dengan metode juga, Pak. Dengan menggunakan metode A bisa meningkatkan pemahaman siswa untuk mempelajari misalnya rangkaian B, rangkaian A, seperti itu. Atau bisa mempelajari apalagi bisa menganalisis rangkaian atau menganalisis prinsip kerja, seperti itu, Pak ya. Jadi kita sudah, apalagi di sini kita sudah banyak ke itu tadi metode-metode pembelajaran, karena memang di tahapan keempat ini adalah tahapan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Jadi diharapkan nanti LK21 ini selesai, Bapak nanti akan merancang. Itu nanti mungkin tahapan berapa ya? 4 ini, 5, 6. Itu kita sudah membuat RPP berdasarkan dari apa yang kita sudah buat di awal-awal ini, Pak ya, untuk masalah-masalah pembelajaran. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Yang ketiga tentang model pembelajaran inovatif. sama. Sudah ada juga tadi. Ya, sudah ada ya. Sudah ada. Tapi diusahakan jangan menggunakan artikel yang sama, Pak ya. Cari artikel yang berbeda, tetapi kesimpulannya itu kurang lebih mirip dengan beberapa tadi temannya. Jadi jangan artikelnya sama. Supaya nanti Bapak Ibu kalau artikelnya tidak sama, berarti kita belajar untuk membuat review kesimpulan dari beberapa artikel, gitu Pak. Saya pikir tidak susah kan, kemarin sudah ya. Ya, di tahapan sebelumnya Bapak sudah bisa membuat dan bisa mengupload tugas, berarti itu sudah selesai. Baik, yang keempat Bapak, coba kita lihat keempat. Ini yang sama keempat, juga ya? Sama juga, Bu. Ya, kurangnya keterampilan guru. Ya. Kurangnya keterampilan guru memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran. Iya. Kalau di sana guru-gurunya bagaimana karakternya, Pak Sukrivi? Maksudnya bagaimana, Bu? Iya, kalau guru-guru kita di sekolahnya Bapak, apakah sudah semua menggunakan TIK itu dalam pembelajaran? Misalnya menggunakan LCD, menggunakan komputer, atau aplikasi PowerPoint, ya, menggunakan aplikasi analisis rangkaian, dan sebagainya. Apakah itu sudah diterapkan semua, Pak? Untuk penggunaan proyektor masih kurang, Bu, karena keterbatasan fasilitasnya. Iya. Di elektronik itu hanya ada 2, tapi yang bagus itu cuma 1. Itu pun juga dipakai sama ketua jurusan. Oh ya, baik. Jadi ada Pak ya, ada tetapi kurang jumlahnya ya. Jadi kurang jumlahnya. Yang penting walaupun ada yang kurang seperti itu, saya yakin kalau gurunya bisa inovatif dalam pembelajaran itu bisa Pak, bisa sama dengan kita menggunakan dan tidak menggunakan. Dengan cara seperti apa? Ada tadi kiat-kiat Bapak Ibu guru yang tadi ya, membuat di WA, men-share pembelajaran kita, men-share video-video. Tapi kalau kita mau tahu apakah video itu sudah dibaca atau tidak dengan siswa, maka kita berikan tugas, Pak. Jadi silakan mereview apalagi video yang ada di atas, buatkan kesimpulan dari video itu supaya siswa itu membuat kesimpulan dan segera kirim hasilnya ke guru gitu ya. Silakan kirim hasil reviewnya itu di WA ini kembali. Seperti itu. Jadi bukan hanya kita mengirim kemudian kita lepas begitu saja, tetapi kita berikan juga aksi supaya video maupun materi yang kita kirimkan itu ada dibaca ya, dibaca oleh siswa kita. Jadi kalau kita kirim saja biasanya itu tidak dibaca. Begitu kita masuk ya besok di pembelajaran, apakah ini sudah dibaca belum, Bu? Apa inti yang kita kirim kemarin sudah dibaca atau tidak? Belum. Ya biasanya ada seperti itu. Nah, kalau kita sudah kirim, sebaiknya dibuatkanlah tugas-tugas yang mengarah kepada bagaimana materi yang kita kirim itu bisa dibaca oleh siswa kita. Begitu Pak ya? Begitu Pak Surya? Ya Bu, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Saya izin stop share dulu. Pak Zulkifli mengajar di mana? Di Sopeng? Di Wajo, Bu. Oh, di SMK 2 Wajo. Ada teman kita lagi yang lain dari elektronika? Kebetulan ada sendiri. Angkatan baru masuk ini, Bu. Tahun ini. Baik, Bapak Ibu masih ada yang belum presentasi? Ibu Astiana sudah ya? Ya, silakan Ibu Astiana disampaikan yang kolom 23, kemudian sekalian dengan apa tadi kuisis ya.
Ya, krisis, tadi krisis, ya baik. Kita Ya, mau belajar juga bagaimana menggunakan krisis supaya Ibu juga akan coba gitu ya. Jadi kita share Bapak Ibu apa yang saya belum sempat pelajari, Bapak Ibu kita bisa saling membagi ya. Ya. Baik, silakan. ya Bu. Izin share screen, Bu. Baik, Bu. Mungkin sudah terlihat. Halo, Bapak Ibu. Sudah terlihat. Sudah, Bu. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ini hasil kerja saya dari K2.1 eksplorasi alternatif solusi. Masalah yang pertama itu tentang motivasi belajar siswa rendah. Akar penyebab masalahnya, guru belum menggunakan metode yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Guru juga belum menguasai jenis-jenis model-model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif serta keterampilan dalam pengelolaan kelas. Yang kedua itu beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. Akar penyebab masalahnya, guru tidak memahami penentuan metode yang sesuai dengan karakteristik materi, terbatasnya kemampuan guru dalam mendesain media yang dapat menjelaskan materi secara mendasar. Yang ketiga, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal berbasis HOTS masih sangat rendah. Itu akar penyebab masalahnya, kurangnya pembiasaan dari guru itu sendiri dalam memberikan soal-soal berbasis HOTS kepada siswa. Yang kedua, alat evaluasi guru dalam mengukur tingkat kesulitan soal itu sendiri. Yang berikut itu kurangnya menerapkan TIK dalam pembelajaran. Itu kemampuan guru untuk merancang media berbasis IT itu masih sangat rendah. Masih banyak guru juga yang belum bisa mengoperasikan media pembelajaran online, khususnya guru-guru yang sudah lanjut usia. Yang berikut kreativitas guru. Nah, di dalam pembelajaran juga guru dituntut untuk menyajikan materi pembelajaran. Nah, di situ banyak guru-guru yang belum menggunakan kreativitas itu. Yang terakhir, guru juga merasa repot dalam proses pembuatan video pembelajaran yang memakan waktu yang lama. Terima kasih, demikian presentasi saya. Mungkin ada saran dari Bapak Ibu semua, saya mohon. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang memberikan komentar dulu? Ya. Ini sepertinya kita sudah diskusikan semua ya Ibu Ulfa ya. Ada yang baru? Coba kita lihat dulu. Ya, dari Ibu Astiana ini, kalau Ibu Astiana ini menyimak kita dari pagi tadi sampai sore hari ini menjelang sore, rata-rata permasalahan ini kita sudah diskusikan ya. Ya baik, kita lihat dulu. Saya ambil poin ketiga. Bu, di sana hostnya gimana Bu? Apa sudah diterapkan di sekolah Ibu? Untuk host itu masih beberapa guru saja Bu, yang menggunakannya, tapi rata-rata itu yang guru-guru yang menggunakan itu yang sudah sertifikasi. Oh, sudah sertifikasi. Berarti ada hubungannya ya Bu yang sertifikasi dengan belum ya, karena sudah diberikan pelatihan bagaimana menyusun host ya. Baik, kalau kita menanyakan kepada siswa Bu, satu soal pernah Ibu menanyakan gitu yang berkaitan dengan host, bagaimana Bu penerimaan siswa itu? Apakah menurut dia itu, oh iya ternyata host ini sangat susah sekali Bu kalau kita menggunakan soal-soal uraian atau cerita untuk menjawab, karena kalau yang bukan host itu kan cuma dengan apa lagi dengan ABC gitu ya, dengan multiple choice itu sudah bisa gitu, karena ada jawaban-jawaban di sana ya. Kira-kira bagaimana Ibu?
Pernah itu Ibu soal untuk yang HOTS itu contohnya untuk tingkat analisis di dalam untuk rumus itu contohnya Ibu. Misalnya kalau biasanya kita tahu kalau rumus untuk tegangan itu sama dengan arus dikali dengan tahanan. Nah, contohnya ketika di dalam soal kita biasanya memberikan soal yang lurus saja. Diketahui arusnya, diketahui tahanannya, ditanya tegangannya. Nah, ketika dibalik lagi, dibalik contohnya ditanya arus, siswa itu bingung mau membalikannya bagaimana. Nah, itu contoh itu untuk tingkat analisisnya mendasar seperti itu, Ibu. Ya, jadi nanti harus dilatih Bu ya. Maksudnya siswa kita itu dilatih terus gitu ya. Jadi dengan memberikan tadi simulasi-simulasi bagaimana kalau kita cari V-nya, F-nya dulu, tegangannya dulu ya, volt-nya dulu, kemudian arusnya dulu, kemudian R-nya. Tapi kita balik-baliknya bisa dengan gambar, membuat gambar rangkaian yang sederhana Bu, dengan ada komponen tegangan, komponen R-nya dengan komponen apa tadi Bu, arusnya gitu Bu ya. Kemudian nanti kalau ini arusnya sekian, ya harusnya sekian itu keluarannya seperti apa. Jadi memang teorinya harus tahu dulu. Kalau misalnya siswa tahu bagaimana itu hukum Kirchhoff, yang arus yang masuk pada suatu titik percabangan itu sama dengan arus yang keluar pada titik tersebut gitu Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi dia harus tahu dulu kalau misalnya arusnya ini masuk 5 volt dan ada 2 R ini, berarti dia akan terbagi Bu ya, R yang 1 dan R yang 2. Jadi nanti berapa I yang masuk di R itu sekian. Jadi kita mensimulasikan seperti itu Bu. Bisa juga kita contohkan dengan kontekstual. Misalnya dia agak pusing bagaimana ini R-nya dibagi lagi, berarti I-nya nanti berkurang. Yang masuk di tahanan yang terbesar tahanannya berarti sedikit arus yang masuk, kemudian yang kecil R-nya itu berarti arusnya besar yang keluar. Nah, itu bisa Ibu dengan kontekstual dengan cara yang ada di lingkungan sekitarnya. Misalnya bagaimana cara kita membagi, kalau ini dipotong sekian, itu hasilnya dapat seperti ini. Begitu Bu ya, secara kontekstual dengan kondisi yang ada di lapangan. Tapi ini sudah diterapkan Bu, ya tadi kan katanya hanya sebagian kecil guru-guru yang maksudnya yang sudah sertifikasi karena sudah mendapatkan apalagi ilmu tentang HOS ini sudah diterapkan Bu ya di dalam kelas kita. Ya, nanti ini guru-guru semua yang ada di sana karena Ibu sudah tahu tentang HOS itu bisa kita latih Bu. Disampaikan saja kepala sekolah, saya ingin share ilmunya bagaimana membuat soal-soal HOS seperti itu. Jadi Ibu nanti di sini menjelaskan seperti tadi ya, dari buku, dari 3 artikel ya, literatur, kemudian nanti hari Senin itu ada wawancara gitu Bu ya, wawancara dengan beberapa yang kita sudah sampaikan apalagi di tahapan kedua kemarin Ibu ya. Ya Bu. Ya, baik. Kemudian di IT-nya Bu, bagaimana di sana pembelajaran dengan TIK-nya Bu? Pengetahuan gurunya, karena di sini saya lihat guru-guru yang sudah lanjut usia itu kurang menggunakan IT dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. Iya, Bu. Kalau di sekolah kami itu kebanyakan guru itu salah satunya persananannya kurang. Itu yang paling utama juga. Tapi kalau kami di RPS itu biasanya memang hanya 1. Tapi untuk pembagian itu saya biasanya sebagai kepala bengkel, saya biasanya membagi kalau misalnya ada guru-guru produktif yang mau pakai, kita bagi jadwal itu untuk pembagian itu. Tapi memang kebanyakan juga kalau guru-guru mata pelajaran umum itu masih banyak juga yang masih gaptek untuk menggunakan teknologi ini. Jadi kadang ada siswa yang kami latih untuk bisa, dan di situ juga kadang kayak contohnya untuk penyambungan kabel saja masih banyak guru yang masih kurang paham itu. Jadi ada siswa yang kami latih di situ. Ya, jadi apa-apa Bu, membantu seperti juga. itu. Ya, jadi kita melatih siswa, nanti dengan melatih siswa bisa membantu dalam proses pembelajaran Bu ya, termasuk memasang LCD dan sebagainya. Harusnya kan gurunya sendiri yang memasang, tapi kalau ada timnya juga yang bisa membantu tim siswa itu lebih baik lagi supaya ini apalagi penggunaan TIK-nya ini betul-betul bisa digunakan oleh semua guru yang ada di sekolahnya Bu ya. Jadi nanti Ibu juga pada saat di sini menguraikan eksplorasinya ini Bu, alternatif solusinya seperti itu juga. Jadi menurut buku, jadi cari buku-buku yang menulis tentang TIK,
ya bagaimana penerapan TIK dalam pembelajaran, kemudian beberapa artikel juga yang berkaitan dengan ini Bu, yang menyampaikan bahwa kalau model pembelajaran yang interaktif bisa menggunakan ini, bisa menggunakan berbagai aplikasi Bu ya, ya aplikasi komputer itu salah satunya ya yang bisa Ibu ambil di sini. Karena kita kan minimal ada 3, jadi bisa Ibu lebih dari 3 kalau memungkinkan ya Bu ya. Ya. Ya, Bu. Baik, saya pikir sudah, ini semua sudah ya Bapak Ibu, bisa di stop share dulu Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu sudah presentasikan maupun bertanya yang tadi ada beberapa yang bertanya yang sempat saya potong, ya silakan. Ingin bertanya Bu. Ya, untuk hari Senin gitu ya, untuk hari Senin, karena ini kan Ibu sudah bisa menyelesaikan, besok kita libur, Ibu menyelesaikan literaturnya sampai selesai dan buku, proses wawancara nanti hari Senin gitu, Bapak Ibu. Ya. Baik, silakan Pak, siapa tadi? Pak Willy, ya silakan Pak Willy. Ini Bu mau bertanya untuk pemilihan seperti tadi mata pelajaran, misal apa namanya yang untuk penerapan RPP-nya. Apakah bila KIKD-nya itu hanya kompetensinya hanya memahami, apakah perlu kita naikkan jadi hot gitu? Iya, diusahakan yang ada host Pak. Di PPG itu sudah ada 7 kompetensi yang harus kita gunakan Pak ya. Salah satunya bagaimana hostnya itu bisa muncul gitu Pak. Ya, nanti kalau perangkat pembelajaran itu nanti dikaitkan itu Pak, ya sampai ke host jadi C4, C5, C6. Tapi kalau materinya Bapak ambil itu konsep, itu memang kita tidak sampai di host. Tapi bagaimana itu bisa kita sampaikan ke host itu Pak, walaupun itu hanya konsep. Iya, karena memang kita mau melihat hostnya itu muncul. Itu Bapak Ibu ya, karena ini sudah masuk di permasalahan. Bapak kan memasukkan itu, poin itu. Nah, di LK21 itu Bapak memasukkan poin itu berarti mau tidak mau kita harus bagaimana menggunakan apalagi komponen kompetensi berpikir tingkat tinggi untuk siswa kita Pak. Apalagi kondisi saat ini di industri itu tidak banyak lagi pekerjaan yang harus kita merakit sendiri, semua serba sudah apalagi serba paket gitu ya Pak ya. Berbasis chip sehingga satu saja yang rusak itu langsung mengganti chipnya begitu Pak. Jadi ini memerlukan memang kompetensi berpikir tingkat tinggi gitu Pak dalam industri. Ya. Jadi tetap Pak, walaupun itu konsep, tapi bagaimana Bapak mengemas materi konsep itu menjadi hot. Ya, ya seperti itu ya Pak. Bisa misalnya oh kalau kita merakit gitu Pak, kita kembali ke merakit. Kita analisis kalau misalnya seperti tadi hubungan hukum Kirchhoff itu yang seperti saya sampaikan kan ada beberapa hukum Kirchhoff, ada Kirchhoff pertama, Kirchhoff kedua Bapak Ibu ya, yang masuk sama dengan yang keluar seperti itu. Nah, Bapak bisa mengilustrasikan dengan cara yang lain, kemudian nanti siswa kita menuliskan coba kalau saya punya apalagi tahanan seperti ini, kemudian ada arusnya, bagaimana kita mendapatkan arusnya ini bisa keluarannya nanti sama dengan yang masuk gitu Pak. Salah satunya gitu Pak ya, mengajak soal kita itu soal cerita yang ada tingkat analisis. Seperti walaupun itu analisisnya masih rendah gitu Pak ya. Iya. Baik, seperti itu masih ada lagi Bapak Ibu. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi baik. Hari ini kita cukupkan berarti ya. Oh ada, silakan Pak Her. Gini Bu, di sekolah saya kan di SMA ya Bu. Untuk yang backgroundnya sama dengan saya itu tidak ada Bu. Yang backgroundnya teknik itu tidak ada. Itu bagaimana Bu? Apakah diperkenankan wawancaranya dengan guru yang semapel walaupun backgroundnya berbeda? Apa guru yang semapel Pak? Yang mengajarkan hal yang sama ya. Terima kasih, baik, Bu. saya pikir begitu ya. Tapi kan nanti wawancaranya hari Senin Pak ya. Jadi wawancara kita diskusi tentang beberapa yang akan diwawancarai. Nanti poin berikutnya itu adalah kelebihan dan kelemahan ya dari hasil wawancara kita. Baik, terima kasih. Masih ada Pak Angga, Ibu Asti, Ibu Rifki, Pak Mulyadi, ya Pak Mulyadi ya. Ibu Ida. Tidak ada lagi Pak Edo, sudah cukup Pak Edo hari ini. Baik, terima kasih
atas diskusinya hari ini. Kita sudah menjelang asar juga, sudah lewat ya Bapak Ibu, tidak apa-apa karena diskusinya menarik. Kita tidak terasa 1 jam 2 jam di depan laptop gitu ya Bapak Ibu. Karena memang ini kita sudah dibagi dari 26 berapa orang kemarin ya, 23, 22 orang, sekarang kita dibagi paket. Besok itu kalau uji kompetensi dibagi lagi paket menjadi 3 orang gitu Bapak Ibu ya. Jadi semakin apalah spesialisnya itu adalah bisa berdiskusi dengan lama ya dengan beberapa mahasiswa. Kalau banyak di kelas kita kan tidak fokus gitu ya karena banyak yang harus dilayani. Baik, terima kasih atas diskusi, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Selamat berakhir pekan, Prof. Ya, sama-sama. Sehat selalu Bapak Ibu ya. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Angga. Siap, Pak. Jangan lupa healing, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya. Nggak boleh healing Pak sama Pak Supriyadi. Ya. Ya, Healing hilang Pak.